saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah masuk di 2 Tawarik 22. Kita akan pelajari bersama dari ayat 1 sampai 12. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahasia anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Ahasia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahasia, anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahasia menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahasia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab. Ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara Ahasia yang melayani Ahasia juga, mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahasia. Ahasia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahasia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahasia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sempat berpikir gitu ya, sudah ada raja-raja kok ada Tawarik ini. Satu raja-raja, dua raja-raja itu sebenarnya satu kitab ya. Karena panjang jadi dibagi dua, sama ya dengan Tawarik gitu ya. Hal ini sebenarnya hampir sama juga dengan Injil ya. Di situ ada 4 Injil karena melihat satu kisah dari 4 sudut pandang. Kemudian juga untuk raja-raja dan Tawarik ini akan berbeda ya. Jadi ketika kita mempelajari raja-raja dan Tawarik itu ada keindahan tersendiri gitu ya. Ya, kita masuk di Tawarik 2 Tawarik 22. Jadi di sini dikisahkan bagaimana Ahasia akhirnya menjadi raja. Siapa Ahasia? Ya, Ahasia ini adalah anaknya Atalia ya. Jadi bagaimana kita melihat prosesnya di kisah ini digambarkan bagaimana Ahasia ini memerintah menurut ya, Ahasia melakukan yang jahat di mata Tuhan menurut keluarga Ahab ya, karena ini cucunya Ahab, jadi ada pisanan antara Israel Utara dan Selatan. Ini yang kemarin sempat kita pelajari bagaimana terjadi kekacauan luar biasa karena Tuhan tidak menghendaki sebenarnya bagaimana terang dan gelap. Kita lihat keluarga Ahab ini keluarga yang tidak takut akan Tuhan.
ya, bagaimana kehidupan mereka yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, tidak takut akan Tuhan, ketika mau minta tanahnya ya orang lain ya langsung diambil gitu saja ya. Jadi ini kita melihat satu kejahatan yang luar biasa di dalam kehidupan Ahab dan Isabel, dan cerita ini cukup kita kenal gitu ya. Nah ternyata ini menurun ya kepada Ahazia. Jadi ketika Ahazia memimpin, ternyata dia juga memimpin dengan kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Dan dia memerintah ya karena memimpinnya tidak takut akan Tuhan, hanya diberi kesempatan 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari dari kisah raja-raja ini, rata-rata raja yang baik itu diberi kesempatan lebih panjang ya dalam memerintah. Sementara raja-raja yang hidupnya tidak takut akan Tuhan ini cukup pendek ya, bahkan Ahazia ini hanya 1 tahun dipercaya. Pertimbangannya kemudian juga kalau raja yang jahat memerintah lama akan membuat satu ekosistem kehidupan yang tidak bagus tentunya ya. Sama ketika manusia yang tadinya umurnya sampai 900 tahun gitu ya, ketika jatuh dalam dosa maka usianya juga diperpendek ya, akhirnya menjadi ya rata-rata sekarang sekitar 80. Bayangkan kalau manusia yang jahat itu hidupnya sampai 900 tahun, nah bagaimana dengan kondisi negeri ini gitu ya. Nah jadi bagaimana kehidupan keluarga Ahab ini mewarnai kehidupan Ahazia. Ya, di sini kita melihat bagaimana mereka melanggar gitu ya. Kalau di Israel sebenarnya sudah ada satu aturan ya, pola hidup yang cukup jelas, yang kalau itu dilakukan akan membuat satu keturunan yang benar-benar indah, yaitu dengan Shema ya, dimana dengan Shema itu menolong kehidupan orang Israel akan hidup dengan baik tentunya ya, karena di situ dikatakan mereka harus mengajarkan ya kepada keluarga itu anak-anak bagaimana mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, kekuatan dan akal budi. Dan Shema ini akan dibacakan pagi dan sore, sehingga otomatis mereka pagi dan sore itu dikatakan pagi dan sore. Kalau di Alkitab itu berarti itu direnungkan bisa keseharian gitu ya. Jadi sehari mereka akan merenung, hidupnya akan dituntun bagaimana mereka menghormati, ya, mengasihi Allah, dalam hal ini menghormati Allah dengan baik, sehingga tidak akan berbuat jahat gitu ya, menghormati sesama dan seperti diri sendiri. Ini suatu yang luar biasa ini. Nah karena ini tidak dilakukan, karena memang Isabel ini kan menyembah kepada Baal ya, jadi ya risikonya karena iblis konsepnya hanya ingin membuat manusia sengsara dan menderita. Ya, maka peperanganlah yang terjadi. Ya, pemerintahan yang benar-benar kejam yang terjadi. Dan Allah tidak menunda-nunda, maka dalam waktu 1 tahun, ya kita lihat di sini 1 tahun, akhirnya diberhentikan ya. Bahkan bukan hanya di situ saja, umurnya juga tidak panjang. Melalui Yehu, maka keluarga ini mengalami sesuatu yang mengerikan ya, dan akhirnya dia harus mati di tangan Yehu. Nah setelah itu maka muncul ketika terjadi kekosongan di dalam pemerintahan, nah yang muncul adalah Atalia ya, ibunya ini yang menggantikan, dan dia tidak mau repot-repot, maka apa yang dia lakukan ketika dia memerintah, seluruh keturunan raja kaum Yehuda ya, dibunuh semuanya. Ini satu hal yang mengerikan ya. Jadi memang kekuasaan selalu menggoda ya untuk menyalahgunakannya dengan kepentingan sendiri, dengan menindasnya. Ini ngeri sekali bagaimana dihabiskan turunan raja semuanya. Namun dibalik semua kita melihat rencana Tuhan yang indah, semua dibunuh kok ada satu yang lolos gitu ya, yaitu Yoas. Yoas ini diselamatkan oleh Yosabat ya. Jadi bagaimana Yosabat ini saudaranya Ahazia, dia menyelamatkan Yoas dan disembunyikan. Jadi Yosabat ini anaknya, ini istrinya Imam Yoyada, yang nanti kedepannya itu Imam Yoyada akan memperjuangkan bagaimana Yoas ini akan menjadi raja. Waktu Yoas umurnya masih sangat
muda sekali ya, maka dikerjakan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ya bagaimana dari bagian 2 Tawarik 22 ini kehidupan yang di dalam terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap gitu ya. Jadi ketika sudah diingatkan di awal, Yosafat jangan ya pisanan ya dengan Ahab, ternyata dilanggar ya. Kemudian sudah diperintahkan juga ya jangan bekerja sama tapi nekat, dan ya ini yang terjadi ketika gelap bersatu dengan terang. Ya akhirnya yang terjadi hanya 2 kemungkinan, kalau terangnya menjadi gelapnya jadi terang atau terangnya menjadi gelap. Tapi kemungkinan besar yang terjadi adalah ya, gelap terangnya ya, yang akhirnya menjadi gelap sama. Israel utara yang hidupnya sebagian besar jahat di mata Tuhan, Israel selatan, Yehuda yang beberapa baik, tetapi ya keturunan Yosafat ya, orang yang baik itu harus hancur ya pemerintahannya, bahkan dia mempertaruhkan kerajaannya. Jadi kerajaan Israel selatan akhirnya dikuasai ya, oleh keturunan Israel utara. Ini satu kondisi yang cukup mengerikan, satu keputusan yang salah, ini negara ternyata hancur di sini. Ini mengerikan sekali. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama tadi katakan terang tidak satu dengan gelap, sama nanti ya di PP dalam pernikahan juga tidak diizinkan terang bersatu dengan gelap. Ini resikonya besar sekali. Nah yang kedua, bagaimana pola hidup keluarga itu berdampak pada pola hidup anak ya, dan yang ketiga kita bisa melihat Allah itu berkuasa atas kehidupan umatnya sehingga dia bisa membatasi usia pemerintahan Ahazia yang hanya 1 tahun, bahkan dia bisa juga mengatur bagaimana Yoas ini bisa diselamatkan ya dengan cara yang unik. Nah apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Apakah saya dan saudara menyadari sepenuhnya bahwa terang itu tidak satu dengan gelap ya? Jadi jangan bermain-main di situ. Beberapa keluarga kadang saya melihat enggak apa-apa nanti kan bisa, tapi ya Alkitab sudah mengatakan tidak boleh ya. Yang kedua, apakah saya dan saudara mempraktikkan pola hidup ilahi dalam keluarga ya, seperti dalam Sema Israel itu. Bagaimana Sema ini cukup menarik ya. Saya akan coba bacakan aja ayat-ayatnya yang terkait dengan Sema ini. Bagaimana Ulangan 6:49 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu ya. Dan ini diaplikasikan di dalam doa pagi dan doa sore. Jadi Sema ini terus diungkapkan, disuarakan di dalam satu keluarga sehingga keluarga ini akan selalu ingat akan Tuhan gitu ya. Jadi menarik sekali. Kemudian aplikasi berikutnya, apakah saya sudah menyadari otoritas Tuhan ya atas kehidupan manusia sehingga membuat kita selalu rindu untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nah kiranya dua tawarik ini berkati kita semua untuk kita selalu ya, membangun satu keluarga dengan pola hidup ilahi dan kita selalu menyadari akan pentingnya terus untuk mengikatkan diri di dalam relasi dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Semua mau dibunuh tapi Tuhan tetap menolong Yoas luput dari pembunuhan. Dan kita sambut dengan satu lagu, Tuhan selalu menolongku, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
ucapan syukur dan mohon pengampunan dan pertobatan bagi pemimpin-pemimpin yang hidupnya tidak benar. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengampunan Tuhan terjadi untuk pemimpin-pemimpin yang ada di dalam penyelewengan. Tuhan ampuni, Tuhan penuh kasih. Biarlah Tuhan boleh ada pertobatan yang besar, orang-orang terus mencari Tuhan dengan sepenuh hati seperti Yosafat. Biarlah Tuhan kami terus berdoa dan Tuhan terus sertai kami mengucap syukur.